Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar mengenai bagaimana Indonesia merdeka. Pada bagian ini kita akan masih melanjutkan peristiwa-peristiwa menuju kemerdekaan Indonesia. Bagian keempat, proses menuju kemerdekaan Indonesia, yakni proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di halaman kediaman Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dipadati oleh sejumlah massa yang berbaris dengan tertib. Untuk menjaga keamanan kegiatan pembacaan teks proklamasi, Dr. Muwardi, pemimpin barisan pelopor seluruh Jawa, meminta kepada Judanko Latif Hendradiningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Judanko Latif Hendradiningrat. Tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Yang kelima, dukungan dari berbagai lapisan. Proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui radio. Meskipun Jepang menentangnya, bahkan Jepang memerintahkan agar penyiar meralat berita proklamasi sebagai suatu kekeliruan. Puncaknya, Jepang menyegel radio yang digunakan pemuda Indonesia untuk menyiarkan berita proklamasi. Namun, para pemuda tidak tinggal diam. Mereka membuat pemancar baru di Menteng 31. Selain melalui siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak, seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan-penerbitan yang lain. Proklamasi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai berikut. Pertama, adanya aksi perjuangan rakyat Jakarta. Hanya berbekal bambu runcing, senjata tajam lainnya, dan beberapa pucuk senjata rampasan milik Jepang, rakyat Jakarta menyerbu tempat-tempat penting yang masih diduduki Jepang. Johar Nur memimpin para pemuda mengambil alih kereta api pada tanggal 3 September tahun 1945. Jawatan radio dikuasai Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Para pemuda melakukan aksi coret-coret, menuliskan semboyan-semboyan perjuangan di tembok-tembok, kereta api, dan tram. Yang keenam, pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan siap membantunya.
Untuk mempertegas sikapnya, mereka mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang isinya negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri tersebut, hubungan negeri Ngayogyakarta dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepada daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketujuh, adanya rapat raksasa di lapangan Ikada. Pada tanggal 19 September 1945, Komite Van Aksi mempelopori dan menggerakkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikada dengan tujuan agar Presiden Soekarno berbicara langsung di hadapan rakyat. Penjagaan tentara Jepang sangat ketat, tetapi tidak menggoyahkan rakyat untuk menghadirinya. Presiden Soekarno tidak jadi berpidato dan hanya menyampaikan beberapa pesan singkat, yaitu meminta rakyat supaya percaya pada pemimpin dan pulang dengan tenang. Makna dari rapat raksasa di lapangan Ikada adalah keberhasilan mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya, perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat, dan menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedelapan, adanya insiden bendera di Hotel Yamato. Pada hari yang sama, 19 September 1945, di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang kemudian terkenal dengan sebutan insiden bendera. Insiden terjadi karena tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya yang kemudian menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda tersebut dan merobek yang berwarna biru. Setelah itu, menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih. Terima kasih, semoga bermanfaat pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.